Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Luka, NPM 31190001, semester 4A. Saya mahasiswa Universitas Timor, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat dari keterampilan berbicara yang saya temui dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas mengenai manfaat dari keterampilan berbicara, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu berbicara. Berbicara sebenarnya tidak terlepas dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mulai dari dalam kandungan seseorang telah memulai berbicara. Berbicara dapat dilakukan melalui gerakan tubuh, tetapi juga dapat dilakukan dengan bahasa isyarat tertentu. Jadi, berbicara merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan pendapat, ide, dan saling bertukar pikiran. Berbicara bukan hanya mengucapkan yang tanpa makna, tetapi juga menyampaikan pikiran atau perasaan kepada orang lain secara langsung atau secara lisan. Berikut ini ada beberapa manfaat dari keterampilan berbicara. Yang pertama, sebagai alat untuk melahirkan perasaan. Dengan berbicara, kita dapat menyampaikan perasaan yang sedang kita rasakan atau kita alami saat ini, seperti dalam keadaan marah, sedih, ataupun bahagia, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai alat untuk komunikasi. Dengan berbicara, kita dapat mengutarakan isi hati kita, menyampaikan pesan kepada orang lain. Dengan kata lain, berbicara adalah alat untuk berkomunikasi manusia dalam pergaulan dengan sesama, seperti memperlancarkan pergaulan atau hubungan, melahirkan gagasan, ide, isi hati, dan kreatif, menambah pengetahuan, serta menyampaikan sebuah informasi. Komunikasi antar manusia tidak hanya melalui perkataan, tetapi juga dapat berkomunikasi dengan gerakan tubuh, sehingga komunikasi antar manusia berjalan lancar dan dapat dipahami. Komunikasi antar manusia terbanyak dilakukan dengan jalan atau berbicara. Oleh karena itu, secara mendasar bahwa kemampuan berbicara menduduki peranan penting dalam komunikasi antar sesama. Komunikasi antar sesama yang sering terjadi yakni di pasar, di sekolah, di kantor-kantor, lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Yang ketiga, mempermudah pemberian berbagai informasi. Ketepatan dan kecepatan informasi yang diberikan melalui lisan dari seseorang kepada yang lain amat bergantung pada mutu dan kejelasan pembicaraan pemberian informasi. Karena itu, orang yang mampu berbicara dengan baik, secara tepat dan cepat kepada lawan bicaranya, dengan berbicara segala informasi yang terjadi saat ini dapat diketahui oleh orang melalui informasi dari mulut ke mulut. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Biasanya pembicara yang baik memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Pembicara yang baik lebih percaya diri dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain, pembicara yang baik juga mengandung pengertian bahwa yang bersangkutan memiliki ketegasan dalam menyampaikan sesuatu, tetapi bukan berarti ia menunjukkan kekakuannya. Ia menyampaikan sesuatu dengan lapang tanpa beban melalui saluran komunikasi secara lisan yang digunakan untuk orang lain. Dan orang yang menjadi lawan bicara atau mitra tuturnya lebih meyakini apa yang dikemukakan oleh pembicaranya. Pembicara yang baik adalah seseorang yang mampu mengungkapkan sesuatu kepada orang lain dengan jelas dan bisa memahami keadaan lawan bicaranya atau mitra tuturnya. Dengan kata lain,
Dengan kata lain, pembicara ialah berarti dapat menguasai para audiensnya atau pendengarnya. Yang kelima, meningkatkan kewibawaan diri. Secara langsung akan dapat meningkatkan kewibawaan dirinya pada saat dia tampil sebagai pembicara. Sekaligus dikemungkinkan kewibawaan itu akan menyatu atau berpengaruh terhadap keberadaan dirinya secara utuh. Kewibawaan yang dimaksud bukan hanya terletak pada kemampuan berbicaranya, tetapi masih banyak faktor yang mempengaruhinya. Seseorang yang berbicara bukan sekedar mampu mengungkapkan sesuatu secara lisan, tetapi kualitas apa yang diungkapkan jauh lebih penting dan wujud pengungkapannya sendiri. Yang keenam, mempertinggi dukungan publik atau masyarakat. Tidak diragukan lagi, seseorang yang memiliki kemampuan berbicara yang baik, atau katakanlah seseorang yang disebut sebagai orator, akan lebih mudah mendapat simpati dan dukungan dari publik atau masyarakat. Masyarakat akan lebih mudah tertarik untuk memberikan dukungan kepada seseorang yang dapat berkomunikasi secara efektif dengan mereka. Para aktivis politik sangat pandai memanfaatkan kemampuan berbicaranya dalam meraih dukungan massa. Ia berbicara dengan jelas, tegas, dan disertai dengan penggunaan gaya bahasa yang dapat membuat massa tertarik, bahkan dengan mudah massa dapat diarahkan untuk mendukungnya. Satu hal yang perlu dicamkan bahwa kemampuan berbicara bukan satu-satunya penentu seseorang untuk memperoleh dukungan yang luas dan dari masyarakat. Tetapi masih banyak hal lain yang mempengaruhi besar kecilnya dukungan masyarakat terhadap seseorang. Seperti halnya bagaimana sikap dan perilaku kita dalam bergaul di masyarakat, serta bagaimana jasa atau pengabdian kita dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk juga kemampuan intelektual dan gaya pikiran dalam menyikapi dan memecahkan berbagai persoalan yang ada di sekitar masyarakat. Yang ketujuh, menjadi penunjang meraih profesi dan pekerjaan. Banyak profesi atau lapangan pekerjaan yang memerlukan kemampuan berbicara. Orang yang ingin menjadi guru atau dosen juga harus dilatar belakangi kemampuan berbicara yang memadai. Sebab pekerjaan atau profesi sebagai guru atau dosen sehari-harinya banyak berhadapan dengan murid atau mahasiswanya. Interaksi antar keduanya tentu lebih banyak disaranai dengan kegiatan berbicara. Guru atau dosen yang berkualitas hendaknya juga mampu berbicara di depan peserta didiknya dengan baik. Seorang guru harus mampu menjelaskan ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada murid atau mahasiswanya. Seorang yang bekerja sebagai wartawan juga dituntut mampu berbicara dengan baik. Bekerja sebagai wartawan juga dituntut mampu berbicara. Wartawan akan banyak berhadapan dengan khalayak atau masyarakat. Ia akan sering mendapatkan tugas dalam mewawancarai seseorang atau melaporkan sesuatu kegiatan dengan secara lisan. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa manfaat keterampilan berbicara itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari maupun di kalangan sesama kita. Dengan berbicara, kita dapat mengenal atau mengetahui maksud dari lawan bicara kita dan manfaat berbicara dalam kehidupan sehari-hari kita.
kita bisa berkomunikasi, saling bertukar pikiran, ide, gagasan, dan pendapat dengan sesama kita. Berkomunikasi juga, kita dapat mengungkapkan segala perasaan yang kita rasakan saat ini. Oke, baik. Semoga beberapa manfaat dari keterampilan berbicara yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang.